Baik, Shalom, selamat pagi semuanya. Halo. Dari tempat saya ini. Terima kasih untuk responnya, berarti bisa kedengaran ya suara saya. Saya mohon maaf karena harus memakai masker lagi, karena di wilayah kami, khususnya di Gemimio Bewinangun Atas, Bewinangun Atas saat pagar dolar apa? Ya. Mungkin apa pertanyaan? Saya dengar ada suara. Kalau barangkali hanya karena speak-nya open, boleh kita untuk menutup sementara ya. Nanti sebentar akan ada interaksi. Jadi di desa kami sekarang sudah naik di Peduli Lindungi, sudah naik level menjadi merah ya, zona merah. Dan saat ini Kak sementara juga berada di rumah, tapi kami ada lanjutkan KB3 kalau istilah sekarang, tapi dulu kami ini diturunkan oleh orang tua untuk ada dulu namanya kelompok PA dan doa, dan akhirnya di kampus juga Kak berproses dengan yang namanya kelompok kecil, tapi di Gereja Masehi Injili di Minahasa lewat program yang kita cetuskan bersama pada tahun sekitar 2014-an ya, dan dilanjutkan sekarang yang namanya KB3. Tadi sudah diperkenalkan tentang biodata saya, dan terima kasih ya untuk adik yang sudah memperkenalkan. Itu hanya untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu terus berproses dalam kehidupan kita, agar supaya nanti sebagai murid Kristus, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti dengan seksama, karena Pendeta Brando itu sudah membukakan pada kita di awal kita mengikuti pelatihan ini, bahwa pelatihan ini bukan sekedar program yang dilaksanakan oleh KPRS, yang digagas oleh P3 SDM, Kak Penatua Ridaldi dan kawan-kawan, tim kerja. Saya harus memberikan apresiasi yang tinggi, karena visi ini harus terus dilakukan oleh gereja Tuhan. Nanti kakak-kakak pembicara lainnya yang akan menjelaskan secara tuntas mengapa sampai visi pemuridan itu harus dimiliki oleh gereja Tuhan, termasuk Gemim. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya lihat ada 203 peserta, termasuk saya, berarti ada 202 ya. 202 saja kalau kita coba untuk apa ya istilahnya kita di sini melipat gandakan dikali dari 5, sudah dapat bayangkan bahwa ada seribuan orang-orang yang akan mengenal Kristus lebih dalam, dan dalam proses mereka mengenal Kristus lebih dalam itu akan berproses mulai dengan bagaimana iman mereka berakar kepada Tuhan, bagaimana mereka bertumbuh apa imannya, dan akhirnya buah-buah dari pertumbuhan itu terlihat dalam karakternya sebagai karakter Kristus, karena dia adalah murid Kristus. Nah, materi yang diberikan pada saya saat ini terkait tentang tantangan dan peluang pemuridan di Gereja Masehi Injili di Minahasa.
materi ini saya adaptasi dari materi pada waktu kami mengikuti kegiatan di Yogyakarta, dan sebagian juga telah dibuat oleh bidang P3 SDM, dalam hal ini Kak Yeri Makarawung, dan saya coba lagi untuk mengupgrade sesuai mungkin dengan tantangan dan pergumulan kita hari ini. Saya akan memulai dengan sebuah pengantar. Apakah ini bisa kelihatan? Baru ambil kemarin. Halo, apakah ini Bisa Kak. Bisa Kak, bisa. Bisa Kak. jadi? Bisa Kak. Terima kasih. Jadi pemuritan merupakan tugas utama dari setiap gereja Tuhan, termasuk Gemim. Karena itu Kak, coba untuk memperlihatkan gambar dan logo ini, karena pemuritan itu sudah dimulai oleh kepala gereja. Mau boleh slideshow? Oh ya, baik. Terima kasih untuk masukan dari Kak Natua Swingli ya. Saya akan coba untuk slideshow, karena ini sebenarnya ada beberapa materi yang coba saya satukan supaya bisa kelihatan ini ya. Kak Swingli. Halo? Sepertinya belum, Kak. Oh, belum ya. Berarti Belum saya terklik dulu ya. Karena di komputer saya sebetulnya sudah bisa. Saya coba. Kak. Ya, terima kasih. Mas Windy. Mohon kesabaran ya, karena harus mengulangi lagi dari awal. Apakah ini sudah bisa kelihatan? Sudah bisa Kak. Aman. Sudah Kak. Sudah. Lebih mantap. Ya, jadi kita semua sudah kenal tentang bangunan ini, yaitu pusat pelayanan Gemim yang kita sebut sebagai kantor sinode Gemim. Nah, para eksekutor nanti yang akan menentukan gereja kita ke depan itu hari ini, kalau saya lihat di tata gereja baru, sudah berada di Gedung Putih ini. Tapi bukan Gedung Putih di Washington DC ya. Gedung Putih yang ada di Tomohon. Dan pemuritan, sekali lagi itu harus menjadi fokus gereja hari ini. Tetap eksis di era disrupsi, menurut saya, dengan perkembangan generasi saat ini, kita harus kembali pada firman Tuhan tadi yang sudah dibukakan oleh Pendeta Brando Kondo. Bahwa tugas gereja itu yang paling utama di sini adalah tugas ini. Melaksanakan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yaitu dikatakan di sini bagaimana Yesus mengingatkan kepada gerejanya. Gereja ini bukan juga hanya terkait dengan institusi yang sudah saya sebutkan tadi di sebelumnya, diperlihatkan tentang organisasi Gemim yang luar biasa besar ini. Tapi gereja juga itu menunjuk kepada kita pribadi. Karena tadi Pendeta Brando itu sudah mengingatkan. Apa tugas gereja? Termasuk tugas kita. Bahkan kita saat ini yang sudah rela bayar harga untuk mengambil waktu di tengah-tengah kesibukan kita, karena kita rindu supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati, kan? Amin. Nah, dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, ini tugas utama gereja. Pertanyaannya di sini, apakah gereja, khususnya kita di Gemim, melakukan ini? Kita mengatakan tentu ya, buktinya sekarang kita sedang berbicara tentang pemuritan. Tapi melakukan itu apakah hanya sampai pada
program-program seperti ini atau ada follow up-nya. Nanti kita akan diskusikan sebentar ya. Nah, berapa jemaat yang sudah melakukan pemuritan? Dari 1000 berapa ya? 40-an ya. Jemaat yang ada sekarang dari 100 berapa? 40-an ya, tolong dikoreksi. Wilayah, apakah semua wilayah, bilang dulu wilayah, itu sudah ada program-program pemuritan yang di-follow up dengan kelompok-kelompok yang diharapkan di setiap jemaat-jemaatnya itu melakukan itu secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Nah, ini satu pertanyaan besar kan? Karena pemuritan itu bukan hanya sekedar sebuah kegiatan, program, tapi pemuritan itu adalah strategi yang memang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya sehingga mereka menghasilkan murid. Dan hari ini kita juga karena pemberitaan Injil, Kristus boleh menjadi muridnya. Bayangkan kalau tidak ada yang pergi dan menjadikan bangsa murid. Saya kira kita tidak ada gereja di sini ya. Jadi gereja tanpa pemuritan sebetulnya adalah gereja yang ya boleh kalau mau bilang gereja yang mati mungkin terlalu kasar. Tapi saya mau katakan gereja yang tidur. Nah, kalau mau bilang baptis, saya kira kita semua sudah dibaptis. Tapi apakah gereja terus dengan konsisten mengajarkan kita sebagai warga gereja untuk menjadi murid Kristus yang betul-betul produktif? Karena kita harus diajar. Tidak mungkin kita bisa mengajar orang lain kalau tanpa kita diajar. Tidak mungkin kita menjadi kakak-kakak yang bisa melatih adik-adik kalau kita tidak diajar. Karena itu saya kira apa yang sudah kita lakukan sekarang bagian dari kerendahan kaki kita untuk menjadi seorang murid Kristus. Diajarkan, kenapa? Karena ini adalah perintah. Kalau perintah itu tidak bisa ditawar. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Tadi sudah dibukakan. Tapi jangan takut. Karena bagi kita yang sudah hidup dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kita, kita ada janji penyertaan. Dan penyertaan itu bukan hanya bersifat insidentil, tapi dia menyertai terus-menerus. Bukan saja sampai kita mati, tapi dikatakan sini sampai pada akhir zaman. Nah, mari kita melihat tentang hal-hal luar biasa yang memang program ini sebenarnya menjadi satu program yang strategis. Nah, karena itu saya kembali ke ini. Pemuritan merupakan bentuk ketaatan gerejanya dalam mengemban misi Allah. Jadi kalau gereja tidak melakukan ini, berarti gereja mengabaikan perintah agung Yesus Kristus, dan itu membuktikan bahwa kita sebagai gereja itu ya belum taat. Nah, oleh karena itu, saya memberi sekali lagi apresiasi kepada kita semua yang sudah ada di tempat ini untuk bersama-sama berjalan bersama mewujudkan amanat agung Yesus Kristus, karena bukankah gereja kita adalah gereja Masehi Injili. Tugas gereja adalah ini, pemuritan, mengabarkan Injil, mengajar mereka tumbuh dan berbuah bagi Kristus. Nah, karena itulah kita saat ini akan terus diperdalam, ya, akan terus diperdalam berkaitan dengan amanat agung ini. Pertanyaan sekarang juga, apakah kita dan pimpinan gereja Masehi Injili di Minahasa ini masih peduli? Saya kira masih, tapi sejauh mana kepeduliannya? Nah, ini barangkali perlu dilakukan riset, perlu melakukan penelitian. Dan saya kira di KPNS kan ada litbang. Saya kurang tahu apakah litbang ini berfungsi untuk melihat sejauh mana kepedulian dari pimpinan gereja kita, mulai dari aras jemaat dulu, aras wilayah dan aras sinode. Lalu kita juga melihat sejauh mana perhatian dari komisi BIPRA yang ada, karena komisi BIPRA satu istilahnya penentu, salah satu penentu yang sangat penting untuk bisa mengaplikasikan ke komisi masing-masing. Apakah ini betul-betul
menjadi sesuatu yang penting, ya. Nah, lalu kita menurun lagi, atau kita turun lagi kepada Komisi Pelayanan Remaja Sinode. Ya puji Tuhan, hari ini itu masih ada. Dan saya kira ini menjadi komitmen bagi siapapun yang akan menjadi khususnya secara sinodal, ya. Secara sinodal tentu siapapun yang akan menjadi ketua komisi nanti bersama-sama dengan teman-teman KPS yang nanti terpilih itu sungguh-sungguh harus kembali kepada Alkitab, ya. Nah, kalau tidak, saya kira buat apa kita melayani Tuhan kalau kita tidak melakukan sebenarnya perintah utama. Karena satu saat Tuhan akan bertanya bukan soal berapa jabatan yang kita dapatkan dalam pelayanan gereja. Yang Tuhan akan tanyakan, berapa jiwa yang kau bawa padaku dan engkau muridkan bagiku, sehingga mereka boleh berbuah bagi kemuliaan. Saya kira itu sebuah perenungan dan tantangan bagi kita semua. Ya. Dan karena itu tugas kita di sini sebenarnya sudah kita masukkan dalam program-program KPRS, dan sebenarnya ini harus diturunkan juga ke KPRW sampai kepada jemaat. Beberapa jemaat dan wilayah saya lihat sudah melakukan ini, dan mereka nanti akan bersaksi. Saya lihat ada kesaksian dari mereka bagaimana jatuh bangunnya, suka dukanya untuk memuridkannya. Nah, menurut Robert Snow McQuilkin, ya, dia mengatakan bahwa ada kelalaian gereja. Jadi ini sudah menjadi satu fenomena gereja-gereja yang besar, karena mungkin saking besarnya, dia kadang-kala mengabaikan apa sebenarnya yang menjadi tugas utama dari gereja. Nah, ini menjadi bahan perenungan bagi kita juga di Gemim, ya. Karena apakah gereja kita mulai mengabaikan? Saya kira itu perlu ada riset. Tapi menurut saya, kita dalam bagian dari Gemim itu ada concern, ya, ada concern untuk kembali kepada amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak membawa Injil kepada mereka yang belum terinjili. Ini sebenarnya bagian dari buku yang sangat penting. Jadi kelalaian besar dari gereja-gereja hari ini adalah begitu sedikit orang yang membawa Injil kepada orang yang belum terinjili. Sedikit saya mau sampaikan di sini, kami dari Gereja Fungsional Kampus akan concern sekarang kepada pemuritan. Karena itu ciri khas di kampus kan, belajar. Dan kami percaya bahwa program-program ke depan nanti di APA Kampus akan sangat bermanfaat untuk Gemim ke depan. Jadi adik-adik yang kita bina di remaja nanti akan ketemu di kampus, dan mereka akan terus di follow up dengan dengan program-program yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ternyata bukan secara kebetulan, ya, Tuhan membawa saya untuk menjadi pelayan khusus di Gemim Fungsional Kampus. Semua tentu dalam rencana Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita melihat kondisi gereja hari ini. Ya. Gereja sekarang terbiasa dengan pembinaan yang tidak memakai pemuritan. Ini kita menduga dulu, ya. Jadi, dapat kita katakan dengan jujur, gereja kita belum maksimal melakukan pembinaan dalam dalam kelompok besar. Kenapa? Karena memang kalau dalam kelompok besar itu sama seperti saya mengajar di kampus. Kita tidak bisa untuk secara detail atau secara khusus bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa yang saya ajarkan. Karena ini kan kelas yang besar. Tetapi kalau dalam bentuk kelompok, kita bisa tahu sampai apa yang sedang dia alami. Barangkali dia sedang sakit, atau dia kurang maksimal karena ada problem yang lain, dan seterusnya. Nah, demikian di gereja. Dan pengalaman kita juga kan kalau melakukan pembinaan kepada adik-adik remaja atau jemaat yang
terlalu besar, memang agak sulit kita untuk bisa berinteraksi lebih baik dan kita tahu apa sebetulnya yang menjadi pergumulannya. Nah, inilah sebetulnya kondisi gereja hari ini. Nah, padahal kita tahu bahwa pemuridan adalah misi gereja dan inti kehidupan bergereja. Bukan pelayanan sampingan atau alternatif di tengah-tengah pelayanan gereja. Ini ada pengalaman dari pendeta Jonathan Wijaya, ya, LO PhD. Dia adalah seorang pimpinan gereja yang dia melihat bahwa memang gereja-gereja ya kurang memperhatikan ini. Mungkin lebih banyak sibuk dari ya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin lebih bersifat seremonial, apalagi orang di Gemim kan banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu, energi, uang, dan lain sebagainya yang besar hanya untuk sebuah event saja. Padahal nanti hal-hal seperti itu sebenarnya bukan prioritas, tapi itu untuk memperkaya, ya, hanya untuk memperkaya saja supaya persekutuan kita itu lebih baik, ada komunikasi-komunikasi antar jemaat wilayah sampai pada sinode. Tapi sekali lagi itu bukan yang menjadi utama atau inti, kan? Nah, kalau kita memperhatikan bahwa Barna George ini adalah orang yang melakukan penelitian, ya, tentang pemuridan dalam gereja. Dalam bukunya Growing Through Disciples, ya, New Strategies for Production Young Follower of Christ, dia menjumpai hal-hal seperti ini. Dia mengatakan bahwa pemuridan hanya dianggap sebuah program, bukan sebuah proses untuk mengubah orang di jemaat. Dia juga menjumpai bahwa dari hasil penelitiannya, hanya sedikit gereja, dalam hal ini tentu pimpinan gereja, yang memahami tentang pemuridan. Nah, ini sebetulnya sebuah tanda awas. Ya. Kemudian yang berikutnya, hanya sedikit atau pimpinan gereja yang memiliki alat ukur yang jelas tentang keberhasilan rohani. Jadi indikator pertumbuhan rohani jemaat sebetulnya perlu ada alat ukur. Tentu yang akan merumuskan ini adalah para teolog, para pendeta-pendeta, ya. Tapi pada kenyataan saya kira termasuk kami di gereja kampus belum ada indikator-indikator yang jelas bagaimana mengukur itu. Baru melihat kalau dia rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin kegiatan, orang menganggap rohaninya itu bagus. Tapi belum tentu. Nah, karena itu perlu tentu gereja kita, khususnya remaja Gemim di sini, ini satu tantangan, ya, membuat indikator bagaimana mengukur indikator spiritual seseorang, ya. Apalagi dengan munculnya aplikasi-aplikasi sekarang, saya kira itu boleh memungkinkan. Kemudian ini, kurangnya pembinaan jemaat secara sistematis. Jadi orang di sini lain-kali kalau lihat hanya temporer. Padahal untuk bisa menjadi murid yang sejati, murid Kristus yang benar-benar melakukan apa yang dia kehendaki, itu perlu tentu dilakukan secara kontinu. Nah, ini sebetulnya hasil penelitian dari George Barna. Dia selalu melakukan penelitian secara rutin untuk melihat tentang kekristenan yang ada. Nah, alangkah indahnya juga Gemim ke depan di bidang data, informatika, dan litbang melakukan seperti ini. Supaya kita tahu sebenarnya Gemim itu sudah berada di mana. Gitu, ya. Ini menurut saya. Nah, jadi kita doakan supaya kepemimpinan baik Komisi Bipra, Sinode ke depan betul-betul adalah orang-orang yang kembali kepada tugas utama gereja dan punya kemampuan secara leadership dan manajerial untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan dari jemaat hari ini dan tantangan ke depan, ya. Termasuk tentu kita di Komisi Pelayanan Remaja. Nah, karena itu
ada satu pertanyaan. Apakah Gemim di era 4.0 yang sekarang sedang menuju pada 5.0 masih punya perhatian terhadap pemuritan? Karena pada umumnya gereja-gereja yang besar dan gereja-gereja yang mapan gagal dalam merawat rohani secara menyeluruh. Dan itu kita lihat dari dinamika yang ada di Facebook, di Instagram, di berbagai cerita-cerita ini ya. Nah, bukan secara kebetulan kita kembali belajar tentang pemuritan, karena Tuhan menginginkan supaya gerejanya itu betul-betul menjadikan Kristus itu sebagai pusat pelayanan gereja. Ya. Nah, karena itu yang kita lihat di sini, orang pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia pada umumnya kurang bersemangat. Saya tidak menyebut tidak bersemangat, tapi kurang bersemangat lagi dalam melihat perkembangan rohani atau pertumbuhan umat dan warga gereja. Perhatian gereja terhadap pelayanan dan pengembangan bagi khususnya anak-anak muda ya masih kurang. Karena gereja dalam hal ini tentu para pemimpin lebih mengarahkan mungkin pada kegiatan-kegiatan yang bersifat organisatoris ya, dan keuangan dan sebagainya, sentralisasi, dan bukan lagi pada pemuritan atau kemuritan. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang sedang menjadi pergumulan kita ya sebagai gereja Tuhan. Nah, yang kedua, saya harus katakan di sini, kalau gereja itu tidak kembali kepada pemuritan, ini sangat berbahaya. Kami melihat bahwa semakin cerdasnya jemaat, dan mereka boleh memilih di mana mereka bisa bertumbuh. Karena itu kami juga di Gereja Fungsional Kampus berusaha untuk merespon hal-hal yang terkait dengan kebutuhan jemaat. Bukan hanya Gemim, tetapi juga gereja-gereja yang lain, apalagi mereka kalau nantinya ke kampus, kami akan berusaha untuk melakukan program-program yang strategis, supaya kami tidak, ya istilah kita di sini di gereja kampus nanti, karena dia adalah bagian dari Gemim, dia punya kekhasan yang bisa menjangkau tentu para intelektual dan mereka-mereka ketika kembali nanti ke gereja akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Tidak seperti yang ditulis oleh Dallas Willard, bahwa mengabaikan sebenarnya amanat agung Kristus yang dia sebutkan sebagai the Great Commission. Ya. Jadi bagaimana gereja untuk merebut kembali pengajaran tentang pentingnya Yesus dalam ajaran adanya. Jadi dengan tidak membuat petobat menjadi murid, kita tidak mungkin mengajar mereka menjalani hidup dalam pengajaran Kristus. Nah, jadi ini yang akan menjadi tantangan pemuritan di Gemim ke depan. Pertama, Gemim belum terbiasa dengan pembinaan yang memakai model pemuritan. Ya, kita memang tetap mengabarkan Injil, tetapi tadi yang sudah kita sampaikan, program-program kita kebanyakan masih bersifat sporadis. Belum kita lakukan secara terpadu, bahkan kegiatan-kegiatan kita lebih banyak pada kegiatan yang bersifat seremonial, kompetisi-kompetisi, selebrasi yang kadang-kadang kurang mendukung pertumbuhan rohani. Nah, ini menjadi perenungan kita. Bagi saya di Taman Memimpin Remaja yang lalu, sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan pendukung saja. Kegiatan utama itu adalah bagaimana menjadikan remaja di Gemim betul-betul punya hubungan pribadi dengan Teens for Christ. Orang sudah menyerahkan hidup hanya bagi Kristus. Kemudian kerinduan kita juga bersama bahwa bukan saja mereka memiliki Kristus, tapi mereka mau untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Supaya apa? Ketika ada kegiatan-kegiatan seremonial, bukan soal juara atau tidak juara. Bukan itu lagi. Tapi bagaimana mereka terlibat di sana dan mereka menjadi kesaksian. Kalaupun mereka dapat juara 1 berturut-turut mungkin dalam 3 tahun,
itu bukan tujuan. Tapi itu bagian dari bonus yang Tuhan berikan, tentu melalui penilaian juri, bahwa mereka telah bersungguh-sungguh untuk memfokuskan perhatian mereka dalam kegiatan apakah seni, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan juga kan harus berprestasi. Jadi kompetisi itu menjadi sehat. Jangan setiap kali pengumuman, kalau dulu waktu di zaman ini yang menjadi pergumulan saya dulu. Kebanyakan bukan lagi persekutuan yang meningkat, tapi perseteruan. Di HPR bukan lagi hari persatuan, tapi hari perseteruan. Sehingga Tuhan mengingatkan pada saya waktu itu adalah kembali ke basic pelayanan. Utamakan Kristus. Jadi puji Tuhan dalam tahun-tahun selanjutnya ada, tapi semakin kurang, dan saya melihat di FB banyak kakak-kakak pembina yang mengatakan bukan soal juara, karena juara hanya bonus. Saya sangat bangga. Berarti ada perubahan paradigma bahwa ternyata lewat kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok PA, pengajaran-pengajaran yang kita lakukan dengan firman Tuhan, firman itu merubah paradigma baik remaja maupun para pembina remaja, dan hasilnya semakin menurun, ya. Dan kita berharap ini terus sehingga buah dari pelayanan kita terlihat dari karakter dari kita sebagai pembina remaja. Tentu yang pertama yang akan berimbas pada karakter remaja. Nah, kemudian ini memang kita harus akui kita belum kurikulum pemberitaan yang digunakan di semua aras, baik jemaat maupun kategorial. Yang lalu saya pernah mengusulkan kepada Pak Arthur Rumengan yang dulu terkait dengan bidangnya, yaitu di ajaran dan tata gereja, tapi belum sempat dilakukan karena ini bukan mudah. Sekali lagi, ini perlu waktu dan perlu digumuli bersama karena karakteristik GEMIM itu kan berbeda dengan gereja lain. Nah, ini juga tantangan bagi kami di KPRS lalu dan mungkin di KPRS sekarang bahwa ini butuh waktu untuk membuat kurikulum. Tapi saya berdoa kiranya visi dan misi yang sudah kita mulaikan di periode lalu itu akan diteruskan sehingga kita punya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dari GEMIM, ya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi menurut saya ya pengalaman kami, karena terbatasnya pemahaman pimpinan gereja mulai dari pendeta, penatua, dulu syama, sekarang diaken, termasuk pimpinan komisi BIPRA di semua aras tentang pemberitaan. Nah, mungkin ini akan jadi diskusi sebentar. Apakah di gereja-gereja kita itu sudah dimasukkan program itu secara prioritas, atau cuman kalau ada dana? Kalau nggak ada dana, nggak usah. Atau ya yang paling penting, ada orang lihat orang ada program pemberitaan, tapi tidak pernah terlaksana. Nah, nanti ini mungkin akan didiskusikan di materi-materi selanjutnya, karena saya hanya menyampaikan tentang tantangan. Jadi sesuatu sebenarnya yang membuat orang terpacu untuk tantangan apa itu kan sesuatu yang mendorong kita untuk bisa melewati dan mampu melewati problem-problem yang ada. Tapi kita harus juga mengakui kita punya peluang. Di dasar tata gereja tidak melarang pemberitaan, malahan kalau saya membaca di situ justru tujuan dari Komisi BIPRA itu yang pertama bagaimana warga GEMIM menghayati hidup baru dalam Kristus. Dan itu sebetulnya adalah esensi bagaimana kita melakukan pemberitaan. Kemudian di dalam sidang majelis sinode tahunan, berdasarkan hasil konsultasi dari remaja pada waktu itu, menjadi bagian dari Renstra. Apa itu Renstra? Rencana strategi. Nah, ini tentu peluang bahwa gereja kita sebenarnya memberikan kesempatan. Cuma butuh orang-orang siapa yang akan bisa memfollow up ini. Karena itu keputusan hasil sidang. Nah, orang kan bilang kalau keputusan hasil sidang itu mengikat. Kalau hasil konsultasi itu belum. Jadi orang jangan terlalu berkeras, kemudian bilang, oh itu kok hasil konsultasi. Ini harus diperjuangkan karena orang pemodel organisasi gereja kan sidang sinode itu adalah sidang tertinggi. Jadi harus diperjuangkan dari sini. Gitu.
Jadi pertama tentu karena firman Tuhan, ada tata gereja, orang pernah usulkan, kemudian sudah dimasukkan ke sidang sinode dan hasil di gereja. Nah sekarang bagaimana itu menjabarkan dalam program sinode, rayon wilayah, jemaat untuk secara sungguh-sungguh kontinu dan ternyata dan di situ juga butuh dana kan, karena untuk melipat gandakan materi-materi butuh fasilitas juga, tapi tidak terlalu banyak. Daripada orang mau bikin satu kegiatan sampai puluhan bahkan ratusan juta, padahal itu hanya sekali lagi program pendukung. Kenapa kita tidak menseriusi tentang pemuritan ini? Nah, jadi program kita itu sudah dimasukkan dalam range. Ya. Nah, kemudian ini yang membuat saya bangga karena di sini saya lihat ada 243 yang mengikuti. Bahwa banyak pembina remaja yang memiliki kehausan untuk bertumbuh. Ini luar biasa. Ini sebenarnya peluang yang perlu kita dapatkan. Dan banyak pendeta juga yang rindu untuk memuridkan. Termasuk pendeta Brando tadi, luar biasa. Banyak pelsus juga yang sudah dibina dan rindu. Kenapa kita tidak memanfaatkan peluang supaya di setiap gereja kita itu ada pemuritan? Nah, ini sebetulnya peluang selain tantangan tadi. Jadi memang kalau Kak melihat sistem organisasi Gemim, memang semua kan harus disidangkan. Nah, karena itu kita sekarang yang sudah ada di sini, mari kita bangun komunikasi dengan pimpinan-pimpinan kita. Mulai dari aras jemaat, aras wilayah, sampai aras sinodal. Maksudnya apa? Supaya ini terkomunikasi dengan baik, dan akhirnya mereka akan melihat bahwa program ini ternyata sangat membantu kepemimpinan gereja. Karena orang-orang yang dibina di sini pasti dia akan bertumbuh kedewasaan rohaninya, dan dia tahu bagaimana untuk istilahnya kita di sini menunjukkan karakter Kristus. Ya, dia tahu bagaimana memanfaatkan Facebook atau medsos, karena dia tahu cara jemaat yang sudah bertumbuh itu adalah cara-cara yang sopan, tertib dan teratur. Jadi menurut saya ini sangat menguntungkan sebenarnya untuk kepemimpinan gereja ke depan. Nah, saya sedikit memulai dengan sejarah pemuritan khususnya di Remaja Gemim. Karena ini berawal dari visi Remaja Gemim, yaitu kita suka membuat hashtagnya Teens for Christ, dengan misi menjadikan Remaja Gemim yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Ingat, visi tanpa misi yaitu sama dengan mimpi saja. Tapi sebaliknya, kalau misi tanpa visi, nah ini sama seperti orang sama seperti orang buta lah, apa begitu toh. Jadi kerja-kerja tidak tahu orang fokus mau sampai di mana. Padahal orang rindu semua remaja Kristus itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan itu tugas dari pembina remaja. Caranya bagaimana? Salah satunya lewat KB3 ini. Ini hanya salah satu strategi KB3. Kita tahu strategi pelayanan kita adalah mulai dengan pola 4P. Yaitu pertama, penginjilan. Kenapa? Karena tugas kita adalah memberitakan Injil, amanat agung. Yang kedua, supaya mereka menjadi remaja dan kita menjadi pembina remaja yang dewasa dalam Kristus, sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta Brando tadi, kita harus siap untuk membayar harga. Nah, kalau orangnya tidak berakar, orangnya tidak bertumbuh, bagaimana orang bisa menghasilkan buah-buah karakter Kristus? Buah-buah pertobatan itu tidak akan dapat lihat. Sehingga orang akan bilang, sama juga remaja gereja dan bukan remaja gereja. Nah, apa perbedaan kita? Nah, melalui pemuritan, orang yang tidak yang tidak sempurna ini akan terus dari hari ke sehari akan disempurnakan oleh Tuhan. Sekali lagi, sama seperti Paulus bilang, Tuhan, kenapa kita mau suka yang baik, tapi justru yang tidak baik yang kita lakukan. Padahal dia seorang Rasul Paulus yang besar. Ya karena orang masih hidup dalam daging. Orang masih hidup di dunia yang memang penuh dengan godaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh dan berakar, nah di situ kita diuji. Di situ kita harus mampu menunjukkan tuh
risiko sebuah panggilan atau harga yang harus dibayar. Sehingga kita menjadi kuat dalam berbagai cobaan dan penderitaan. Makanya di lagu Teenager for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Jadi tugas kita sebagai pembina remaja, bagaimana kita membawa remaja itu supaya berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan mereka mau menyerahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan. Supaya sebentar apa? Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan, matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus, lebih dari pemenang. Dan itulah buah yang mereka alami ketika mereka berakar dan bertumbuh. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kan? Remaja bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sebagai pembina remaja. Membawa remaja itu menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada waktu lalu, kami yang lolos dari nominasi, wajib membuat tulisan ilmiah yang berisi visi, misi, dan program-program strategis remaja Gemim untuk pelayanan 4 tahun. Nah, itu yang saya membuat sekali lagi satu tulisan, dan tulisan itu berisi tentang visi dan misi serta program. Nah, sebagai bentuk ketaatan saya terhadap visi dan misi itu harus tentu kita jabarkan. Nah, itu saya usulkan di dalam konsultasi tahunan setiap tahun supaya program remaja bagi visi remaja bagi Kristus itu terus menjadi agenda yang harus dibahas dalam setiap sidang majelis sinode tahunan. Dan puji Tuhan itu termuat dalam buku Renstra. Kak Iwan Mahardika sebagai sekretaris tahu persis karena dia yang memasukkan. Nah, pemuritan pada waktu itu belum menggunakan KB3 sebetulnya. Karena kita juga belum tahu apa yang harus kita sebutkan. Masih dalam bentuk ya kelompok kecil atau kelompok PA lah atau seperti apa, tapi kita rindu supaya ada pemuritan. Nah, itu mulai diimplementasikan secara konkret pada tahun 2015. Nah, bersyukur karena bidang P3 SDM pada waktu itu Kak Iri dan teman-teman serta tim kerja luar biasa. Mereka dipakai Tuhan untuk menerjemahkan bagaimana mengoperasionalkan visi ini, sehingga mulai dilakukan satu kegiatan pelantikan dalam bentuk ibadah, yaitu pelantikan panitia pelatihan calon pemimpin kelompok berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan atau calon pemimpin kelompok kecil. Karena waktu itu kita belum menemukan seperti sekarang KB3 saja. Nah, saya mau cerita kenapa sampai KB3. Karena KB3 ini adalah hasil perenungan bersama dengan pendeta Arthur Rumengan, karena beliau adalah wakil ketua yang membidangi ini. Dia bilang nggak usah jauh penatua pakai kelompok, karena so banyak kelompok-kelompok lengkong, sepertinya orang semua membuat kelompok-kelompok sendiri di itu. Jangan sampai orang mengelompok, padahal kan itu hanya strategi supaya nggak usah terlalu banyak orang toh. Terus saya bilang, lalu apa? Saya ingat tentang pendekatan, ya karena saya dosen di PBK, ada alumni di sini, Kak Alfiando sekarang sudah jadi komisi Kang. Nah, ya itulah yang kita sebut dengan komunitas. Nah, sehingga saya bilang, boleh enggak pakai bahasa yang lebih kekinian? Apa namanya? Saya bilang komunitas, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, itu dia. Sehingga beliau pun ketika diundang oleh KPRS untuk bersama-sama dalam program ini, karena orang butuh legitimasi. Orang nggak bisa keluar juga dari unsur legitimasi. Dia hadir. Dan itu yang dilakukan dalam pelatihan selanjutnya di Gemi Waleta. Jadi, saya mau menyampaikan walaupun ada tantangan di atas, tapi ada peluang. Nah, peluang itu yang kita lakukan. Tapi juga peluang ini untuk menjabarkan tentang visi Kristus yang sudah Tuhan taruh bagi kami. Tetapi juga kami rindu itu untuk menerjemahkan juga di kegiatan-kegiatan langsung. Nah, ini yang kami sebutkan kemarin, teman-teman, bagaimana orang mau memperlengkapi orang lain, tapi orang sendiri belum diperlengkapi. Sama dengan hari ini, bagaimana kita bisa melatih orang lain kalau kita sendiri belum dilatih? Kan tidak fair. Apalagi orang remaja sekarang.
orang bilang A, orang tanya, kakak sebaik yang satu A. Nah, jadi tantangan ini yang luar biasa. Lalu kami ada 13 personil mengikuti pelatihan capacity building. Bagaimana meningkatkan tentu orang kapasitas sebagai yang namanya KPRS itu sebenarnya walaupun orang banyak kekurangan, tapi orang harus meningkatkan orang di kapabilitas ya. Termasuk di periode lalu ada yang namanya TOT. Kenapa kita lakukan? Karena tanggung jawab kita lebih luas. KPRS itu bukan lebih tinggi daripada KPRW dan KPRJ. Sekali lagi tidak, karena sistem kepemimpinan presbiteral sinodal itu bukan melihat tingkatan. Kalau Katolik ya tingkatan, paus paling tinggi, hierarki. Tapi kalau di Gemim tidak, aras. Jadi hanya lingkupnya yang lebih luas. Tetapi kalau kita setia di lingkup yang kecil, saya yakin Tuhan akan mempercayakan kita pada lingkup yang lebih besar. Jadi jangan cepat-cepat untuk jadi besar, tapi orang sendiri belum melakukan proses seperti yang Tuhan rindukan. Butuh proses, jangan jadi instan. Ya. Selanjutnya, kami juga perlu melakukan perkunjungan kembali karena orang belum punya yang namanya buku untuk bisa secara tersistematis sehingga orang bisa mengukur sebetulnya tingkat keberhasilan dalam pemuridan. Kami lakukan kerjasama dengan Yayasan The Gloria ya, yaitu di Jogja. Ini yang kita lakukannya. Ini ada foto-foto bukti karena ini kan aspek historis. Nah, implementasinya adalah pulang dari sana bukan orang cuma langsung kasih tidur karena biaya ke sana cukup mahal. Tapi bersyukur waktu itu Ketua Sinode Pak Pendeta HWB, Dr. HWB itu sangat mendukung karena dia bertumbuh juga di kelompok kecil. Itu yang disampaikan. Sehingga kami waktu itu mendapat topangan dari pimpinan, kami sosialisasi ini KFC. Jadi itu yang kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan membuat kurikulum pembinaan pemuridan remaja Gemim, walaupun itu masih dalam bentuk awal ya, di Jemaat Walita Pineleng. Itu tanggal 23 April lalu. Lalu dilakukan rapat P3 SDM dengan Satgas KB3, itu terus dilakukan secara. Kemudian ada pelatihan pemimpin Kambiun. Nah, ini kita mulai melakukan itu. Jadi tahun 2017 terus secara kontinu di Selavide ya, kali wilayah Pineleng, kemudian ya Petra Sawangan, wilayah Kembes, kemudian apalagi kembali ke Waleta untuk terus memperlengkapi mereka-mereka karena kita butuh banyak pemimpin. Kenapa? Karena tuayan banyak. Orang 1 banding berapa ya? Nah, itu butuh pemimpin-pemimpin dan orang prioritaskan kepada mereka yang bukan pada komisi saja, tapi kepada para pembina remaja supaya orang bersama-sama melaksanakan proyek agung yang luar biasa ini. Kita tindak lanjuti dari jemaat wilayah kita tindak lanjuti ke rayon ya, ke rayon-rayon termasuk di Jemaat Niel Watulambut Tondano. Nah, kemudian dilanjutkan ke Minahasa Tenggara karena waktu saya percepat. Dilakukan lagi kembali pelatihan pemimpin KB3 di Apawaleta pada tahun 2018. Kemudian pelatihan-pelatihan yang langsung diminta oleh jemaat dan wilayah. Ini bagi kami sesuatu surprise yang Tuhan berikan karena ternyata ada banyak peluang yang kita bisa manfaatkan. Tetapi ingat, ini kepercayaan yang diberikan oleh BPMS itu yang kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kapan lagi? Karena kalau satu saat kita sudah bukan di komisi remaja, secara struktural, walaupun saya sebagai kakak pembina, kapan lagi? Dan puji Tuhan, KPRS yang ada sekarang, di bidang B3 SDM, terus melakukan ini sampai hari ini. Nah, jadi inilah sebetulnya foto-foto yang sempat dikumpulkan oleh P3 SDM, sampai kan bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar. Jadi supaya mereka nyaman, karena kita menjadi satu keluarga kecil yang saling baku tahu satu dengan yang lain, dan sehingga mereka membuat betah. Kalau sobat gini, orang tidak akan tertarik lagi dengan godaan-godaan dari gereja lain kan. Jadi ini sebetulnya strategi-strategi yang dilakukan ini luar biasa kakak-kakak dari berbagai jemaat. Ya,
ini mereka yang dilatih tahun lalu, ini mereka berdiskusi, luar biasa ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang dilakukan pada waktu yang lalu, kita mohon. Kemudian baru-baru ini saya memberikan materi hanya lewat Zoom, dan ini ada kelompok dari mereka-mereka yang sudah terjaring di Remaja Teladan, tapi juga ada yang dari Ikatan Remaja Teladan, ada program pemuritan lewat online. Jadi memang model pemuritan hari ini memang kalau tidak hybrid, onsite kalau tidak memungkinkan karena ini lagi zona merah, kita bisa lakukan secara daring seperti kita melakukan pelatihan seperti ini. Jadi mari kita menggunakan sebenarnya kesempatan, teknologi yang ada untuk memuridkan, karena Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, karena itu saya sebelum melanjutkan, saya akan akhiri dulu di sini karena ini terkait dengan lebih baik kita diskusi namanya pelatihan, dan ini yang saya lakukan terakhir di karantina tentang KB3. Dan ketika ada tantangan, puji Tuhan, di antara mereka ada yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dan menurut saya, karena saya memberikan materi tentang keteladanan sejati itu dimulai dari perjumpaan kita dengan Kristus. Jadi kita menjadi new life. Remaja teladan harus mengalami yang namanya hidup baru, kan? Itu kan tuh di tata gereja bilang, satu, menghayati hidup baru dalam Kristus. Karena keteladanan yang tidak dibangun dengan karakter Kristus, dengan hidup baru dalam Kristus, itu adalah keteladanan semu. Nah, ini akan menyebabkan mereka bukan mencari atau membentuk karakter Kristiani mereka, bukan terbentuk integritas mereka, tapi yang mereka cari adalah popularitas. Dan ini sangat berbahaya. Dan tujuan kita bukan membawa mereka kepada popularitas. Popularitas itu akan datang sendiri. Kalau kita membangun integritas, dia akan datang sendiri. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya sampaikan kita kenal adalah Ahok. Bagaimana dia membangun integritas untuk bukan hanya mengatakan tidak untuk korupsi, tetapi dia betul-betul melakukan itu. Walaupun dia di kantor oleh banyak orang. Tapi hari ini, bagaimana Tuhan menolong dia? Walaupun dia pernah dipenjarakan karena politik, tapi kita harus mengakui bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa karena dia menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai tujuan dalam hidupnya. Nah, bukankah pelayanan kita seharusnya begitu? Karena kepala gereja kita adalah Kristus. Dan orang cuma alat-alatnya. Karena itu, sekali lagi, mari kita berdiskusi. Saya sudahi dulu di sini untuk penyampaian kami. Jika ada hal-hal yang barangkali kurang jelas, boleh kita diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Halo, host. Ya, Kak. Ya, saya kembalikan dulu. Halo. Ya, kalau ada pertanyaan, materi ini sampai jam berapa ya, Kak? Sampai jam 11, Kak. Iya. Jadi ada beberapa catatan-catatan juga yang akan saya sampaikan, tapi ini kan pelatihan. Jadi mari kita untuk berdiskusi terkait dengan dua hal. Tantangan apa yang kita sedang hadapi, tentu dalam konteks pemuritan ini atau KB3. Tapi adakah peluang-peluang yang kita boleh dapatkan, dan itu menjadi titik masuk kita untuk setelah mengikuti pelatihan ini tentu memfollow up atau menindaklanjuti di jemaat dan wilayah kita masing-masing. Silakan moderator, saya lihat di sini ada Kak Kese ya dalam inti. Tapi tentu moderator yang harus mengaturnya. Silakan. Dibuka ruang untuk yang bertanya. Jika ada kakak-kakak ingin bertanya, silakan raise hand.
Kemudian kami akan memberitahukan pertanyaannya langsung kepada Kak Modi. Yang pertama kepada Kak Casey, jika kakak ingin bertanya silakan unmute dan kemudian bertanya. Terima kasih. Oke, moderator, bolehkah yang lain supaya Kak bisa monitor selain langsung ya, seperti Kak Casey dan Kak Brilian, Kak Lia, tapi juga Iya, Kak. bisa di chatting ya, Iya, supaya Kak, iya. baik. Terima kasih, silakan Kak bagi, Casey. bagi ada yang terkendala di mic, mungkin kakak-kakak bisa melalui chat di Zoom agar bisa ditanyakan langsung. Cek. Oke, shalom. Shalom, ya bisa kedengaran. Silakan Kak. Ya. Kak Modi, ini mohon maaf, ini kami ada bertiga. Ada Casey, ada Kak Doni, dan saya Agung. Kak, izin Kak, kemarin Pak ini segera sharing saja bahwa beberapa waktu lalu saya sempat komunikasi dengan salah satu penatua pemuda. Terus soalnya ada satu jemaat KB3-nya itu kelompok yang itu berjalan dengan baik, Pak. Memang diakui ada remaja-remaja yang memang kualitasnya bagus, Pak, ketika mengikuti KB3 ini. Nah, Kak Agung kan? Kak Agung ya, boleh? Kak Agung. Ya, siap. Boleh sebutkan dari jemaat mana? Baby Mission Simbol, Kak. Oh iya. Iya Kak Agung Palandi. Sorry, Kak, semakin keren sekarang. Oh, siap, Kak. Tidak tahu dapat kenal, sorry. Izin, Kak. Ya. Terus Penatua Pemuda mengatakan ini, Pak. Oh, itu kan di program remaja. Jadi kalau di pemuda Sonyanda. Jadi maksud Agung, Kak, jadi apakah tindak lanjut setelah dia pemuda ini KB3, Kak? Apakah akan terus atau bagaimana? Metodenya atau seperti apa supaya metode yang KB3 yang dilaksanakan remaja itu nggak putus sampai dengan pemuda, mungkin sampai juga dengan kaum bapak dengan kaum ibu, Kak. Mungkin itu sekedar sharing. Jadi saya menganggap bahwa di setelah pemuda ketika ada penatua mengatakan Sonyanda berarti so agak tidak peduli dengan program itu, padahal sebenarnya kalau saya lihat dari remaja itu sudah bagus. Nah, mungkin itu juga salah satu tantangan atau sharing pendapat Kak Modi tentang itu bagaimana, Kak? Iya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Ya, saya tergantung dari host bagaimana mengatur, apakah segera dijawab atau seperti apa. Silakan host. Halo Kak, bisa segera langsung dijawab Kak. Soalnya supaya tidak mau menumpuk. Iya, setuju Kak. Ini kan calon kakak lagi toh. Remaja Teladan senang karena boleh bergabung. Penatua Agung yang didampingi oleh Kak Kesir dan Kak Deni dengan menggunakan Agung dengan menggunakan Agung Kak Kesir ya. Ya, luar biasa. Orang boleh berikan support ya untuk komisi remaja yang ada di Sion Simbol. Pertama, inti dari pemuridan apa itu adalah sebenarnya ini programnya Tuhan kan, programnya Yesus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Selama kita diberikan hidup oleh Tuhan, kita lakukan. Tapi kalau dia sudah dimuridkan di remaja, dan tadi ada banyak remaja-remaja yang potensial, ada banyak remaja yang digunakan bagi Kristus. Setelah mereka dimuridkan, tugasnya apa? Memuridkan kan? Jadi dimuridkan, tugas mereka adalah memuridkan. Sehingga di pemuda, mereka betul-betul menjadi mentor, menjadi kakak dari adik-adik remaja, dan itu bukan tugas struktural, sekali lagi. Tugas fungsional, bahwa setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi murid Kristus yang sejati, yang sudah menjadi murid Kristus, untuk menjadi seorang murid yang sejati, karena orang kan ini mesti diproses. Saya juga punya kakak mentor dari Bandung. Dia seorang doktor. Dia selalu menanyakan apakah saya selalu melakukan saat teduh. Jadi dia mengontrol saat teduh, baca firman. Nah, lalu apakah saya memuridkan? Nah, ketika saya menjadi pelayan khusus, apakah ada program untuk itu? Dia bilang, ini program Tuhan. Jadi, tugas kita setelah kita dimuridkan adalah memuridkan.
ketika dia sudah pemuda, kan dia masih dalam tanda petik ya, secara pembinaan spiritual dia masih terikat dengan komisi remaja, betul nggak? Nah, jadi tugas dia adalah bersama dengan komisi yang membuka ruang untuk pemuridan untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Dan dia baiknya juga dilibatkan di begini, supaya karena untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, memang dia sudah harus punya pengalaman sendiri di dalam berkelompok kecil, sehingga dia tinggal diperlengkapi bagaimana materi-materi yang akan menolong dia. Karena biar bagaimanapun kan di kelompok kecil itu yang ada alami bukan semudah yang kita bayangkan. Ada banyak karakter yang orang hadapi dan itu kadang-kala membuat juga orang bergumul. Tapi di samping itu juga orang banyak kesibukan rupa penatua, Agung ada di ball team, kong tiba-tiba pimpinan di sana bilang, so mesti 2 hari ini mesti ke sini. Sementara sebentar malam atau sebentar sore orang akan ada kelompok kecil. Nah, itu kan satu tantangan. Nah, sehingga bukan mudah untuk merawat kelompok kecil supaya berkelanjutan. Salah satu tantangan yang saya sebut di atas adalah bagaimana kelanjutan dari kelompok yang sudah kita bangun. Karena kesaksian dari penatua Stefanus, adik Ravena yang sekarang sudah jadi kakak pembina, di awal orang mulai 7 kelompok. Akhirnya sekarang tinggal 3 kelompok. Tapi saya bilang 1 orang saja yang bertahan dan dia punya kualitas, Tuhan akan memakai dia untuk melipat gandakan selanjutnya. Kenapa? Karena yang mengerjakan program ini adalah Allah sendiri yang memakai kita, yang memakai gerejanya. Nah, terkait dengan pemuda, usul Kak ya, ini pengalaman pribadi ya. Sekarang yang jadi penatua remaja dan penatua pemuda adalah adik-adik yang Kak bina di remaja. Sehingga ketika Kak bilang, tolong dong dihadirkan kembali tentang proses itu. Mereka nangkap. Jadi mereka tidak menghalangi. Sehingga saya mengarahkan semua adik-adik remaja yang sekarang sudah jadi pemuda, secara fungsional, walaupun dia tidak terpilih sebagai komisi, harus melayani remaja di mana? Kelompok kecil. Itu yang sedang kami mau lakukan, karena itu hari ini orang ada sebenarnya retreat untuk melakukan pemuridan. Cuma karena orang sosona merah, orang tua tidak kasih. Jadi akhirnya tidak bisa kita lakukan, dan nanti kita akan jadwalkan kembali. Jadi bangun komunikasi dengan penatua pemuda. Berikan pengertian, karena itu yang Kak Datu tulis di sidang pertama, karena jangankan penatua, banyak pendeta juga yang belum memahami ini. Belum, saya kurang tahu apakah di kurikulum Fakultas Teologi apa ini ada atau enggak. Nanti kalau ada teman-teman dari teologi di sini boleh enggak bantu untuk menyampaikan. Karena tugas pemuridan enggak boleh parsial, harus secara komprehensif, secara keseluruhan, supaya orang gereja yang punya kepemimpinan presbiterial sinodal atau berjalan bersama dapat lihat lewat program-program terpadu. Saya kira itu saja, Kak. Good untuk pertanyaan. Yes, silakan selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Casey atas pertanyaannya, juga terima kasih banyak Kak Mudi. Nah, selanjutnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya akan dibatasi pertanyaan menjadi 4 orang, mengingat waktu. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Kak Sabrina kepada Kak Sabrina, disilakan. Oke, terima kasih moderator. Damai di hati. Damai di hati, Kak Sabrina. Kak Sabrina pe wajahnya dapat lihat kan? Nanti sebutkan juga dari mungkin background juga Kak Sabrina kasih hilang supaya nak tapel. Iya. Karena ada monitor supaya boleh mau screenshot. Karena mau foto. Oh iya. Bentar Kak. Dari jemaat mana nih? Saya dari Gemim Emmanuel Kaima, Kak. Oke. Sabrina. Ya. Mungkin sebelum di pertanyaan saya, Kak, saya mau menyambung yang tadi dari Kak Agung. Mungkin untuk yang KB3 ini, Kak, mungkin saran saya saja ya, Kak, ya, dari pendapat saya. Mungkin kalau misalnya bisa ada kolaborasi, Kak, antara
dari anak, komisi anak, remaja, dan pemuda. Jadi kan Kak, kalau misalnya kita bilang mau berakar itu kan sebenarnya sudah dari anak-anak sekolah minggu mereka sudah berakar sudah diajarkan untuk berakar dalam Kristus ya Kak ya. Kemudian untuk bertumbuh dan berbuah juga itu bukan hanya di program remaja saja, tapi seperti yang Kak mau dijelaskan tadi sampai seumur hidup kita gitu kan Kak. Jadi mungkin bisa dititipkan ke KPRS atau seperti apakah itu programnya mungkin bisa kolaborasi antara anak, remaja dan pemuda begitu Kak. Mungkin atau sampai juga bapak dan ibu gitu Kak. Mungkin seperti itu. Mungkin itu hanya pendapat saya Kak. Kemudian untuk yang menjadi pertanyaan saya itu Kak yang dari mohon maaf kalau salah. Jadi yang tadi yang saya cermati di slide Kak Modi tadi ada tentang tantangan pemuritan itu ada Gemim belum terbiasa dengan pembinaan makai pemuritan itu yang saya catat Kak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seremonial, jadi hanya ada kegiatan seremonial, kompetisi dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya tadi mencermati juga ada beberapa peluang ya Kak, selain ada tantangan, ada juga peluang. Ada beberapa yang sudah kamu disebutkan tadi di slide-nya dan dijelaskan. Kemudian Kak, yang menjadi saya kurios ya, setelah ada tantangan, kemudian itu ada peluang. Kemudian kita apakah di jemaat masing-masing itu kita harus menyusun strateginya masing-masing Kak, sesuai dengan tantangan. Mungkin kalau yang tadi kan secara umum Kak, apakah kalau misalnya kita di jemaat kita ada tantangan yang lain, misalnya Kak ya, misalnya kan kalau misalnya sekarang kan ada tantangan kita kan mendunia itu COVID-19 ya Kak ya, yang tadi juga Kak mau disebutkan, tadi mau retreat tapi tidak jadi karena zona merah gitu Kak. Nah, apakah itu nanti kita yang merumuskan sendiri Kak, strategi-strateginya untuk supaya kita bisa melaksanakan amanat agung ini Kak? Ataukah ada juga dari KPRS yang bisa, karena slide Kamodi mungkin cuma tantangan dan peluang ya Kak, jadi mungkin bisa dijelaskan seperti itu Kak. Kemudian kalau yang tantangan yang tadi yang kamu diangkat tadi, kalau misalnya sekarang lagi zona merah, COVID-19, seperti apa Kak nanti kita strateginya di sini untuk melaksanakan KB3? Mungkin seperti itu saja Kak Modi, terima kasih. Ya, terima kasih karena tadi kita sudah atur langsung Kak jawab ya, moderator, karena waktu juga ya. Minta izin, Kak Sabrina, Kak sangat setuju dengan respon tadi. Dan ini memang sebetulnya materi yang belum sempat dikasih ini, harus ada keterpaduan program. Bukan cuma lintas BIPRA, lintas kolom, tapi berjenjang juga. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana strategi? Orang penjemaat itu di Gemim ini berdasarkan pengalaman Kak 4 tahun di KPRS. Kalau tidak salah Kak boleh bagi pertama tantangan remaja di kota, di urban, di perkotaan. Tapi ada juga di pinggir kota. Kemudian ada di desa, ada di pedalaman, ada di wilayah pesisir. Nah, tentunya kalau di kelompok kecil, tentu ini sangat istilahnya di sini harus orang petakan dulu sehingga strategi ke depan itu tepat. Nah, caranya apa? Tentu orang harus seperti Nehemia, mesti lihat dulu tentang kondisi yang terjadi dengan jemaat kita sehingga dari strategi yang besar ini itu bisa ditambahkan atau dijabarkan lagi kepada yang spesifik. Apa yang Kak Sabrina ada sampaikan tadi, Kak sangat setuju. Tapi bisa saja lewat orang diskusi saat ini, teman-teman juga boleh menyampaikan bagaimana keberhasilan mereka dalam menangani, sekali lagi, program KB3. Tapi tidak usah takut, Kak Sabrina, nanti sebentar ada kakak-kakak yang akan mau meneruskan. Jadi Kak hanya menyampaikan saja yang umum supaya penasaran ya kita. Mulia ada Kak Aten, Kak Iri, Kak Rinaldi, dan kakak-kakak lain, Dora akan mau sampaikan. Karena ini sangat kasih. Oh iya, baik Kak. Oke, good. Sudah mengingatkan, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya. Iya Kak. Ya, terima kasih Kak Kisi, Kak Sabrina atas pertanyaan yang sangat baik. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pertanyaan dari Kak Brilian. Selamat pagi Kak Modi.
Selamat pagi, apa kabar? Brilian. Kabar baik, Kak. Menarik materi yang dibawakan oleh Kak Modi tentang tantangan dan peluang pemerintahan ya. Memang benar sejak dari tahun 2000 berapa ya? 2009 kita sudah mendengar bahwa seni pelayanan yang telah hilang itu yang mulai memudar adalah penginjilan. Pemerintahan itu adalah suatu seni pelayanan yang mulai memudar, bahkan mulai menghilang. Kalau menurut Kak Modi sebenarnya tantangan ya, apakah pemuridan ini cocok enggak metodenya kepada remaja? Pemuridan ini apakah cocok kepada remaja? Mengapa saya bertanya seperti itu? Karena kita melihat ini pemuridan ini bukan tidak jalan ya, tapi di beberapa jemaat ada yang jalan, ada yang tidak. Bahkan tadi disampaikan oleh Kak Agung, ada yang memang Datuk DP remaja bagus, DP materi, tapi ada yang lain enggak. Apakah sistem KB3 seperti ini cocok untuk remaja atau tidak gitu. Kemudian sebenarnya ada peluang bagi orang untuk memasukkan metode pemuridan ini di katekisasi CD jemaat, katekisasi calon CD jemaat. Itu sepertinya kan kalau contoh di jemaat 4 orang 3 bulan untuk katekisasi. Kenapa? Why not? Orang kan orang ini mau jadi CD jemaat, kenapa orang tidak masukkan itu pola pemuridan ke dorang dang. Nah, tapi itu butuh waktu yang memang butuh waktu yang butuh pemikiran yang memang memasukkan itu ke dalam materi itu kan sangat sulit ya. Tapi kalau bagi kita kenapa tidak orang masukkan ke sana dah. Itu kan merupakan tantangan juga peluang. Nah, apakah ini pemuridan ini yang seperti kita tanyakan tadi Kak, dia cocok kepada remaja atau tidak dong? Itulah yang kita berpikir bahwa apakah orang harus yang sudah di sini dulu atau seperti apa begitu. Karena seperti halnya dengan, memang benar bahwa Tuhan Yesus memanggil kedua murid itu yang tidak melihat orang masih remaja atau pemuda. Memang tapi kalau mau dilihat yang Tuhan Yesus panggil pada waktu itu, usia mereka adalah usia yang memang sudah bisa dikatakan sudah usia dewasa. Apakah metode pemuridan seperti ini yang orang kembangkan sekarang ini dia cocok enggak untuk kehidupan masa remaja sekarang? Dan karena memang ya kompleksitas remaja orang tahu bersama tuh Kak seperti apa begitu. Terima kasih Kak Modi, itu saja. Ya, wah luar biasa ini pertanyaannya, keren. Ya langsung saja ya Kak jawab, karena memang materi ini sekali lagi adalah menjadi bahan diskusi kita. Dan apakah metode pemuridan di remaja itu sudah pas? Nah, Kak sudah bilang tadi kan, ini perlu riset, karena Kak dosen perlu riset. Tetapi inti dari pemuridan ini namanya murid. Remaja itu kan sudah terbiasa dengan konsep murid, toh, siap diajarkan. Jadi Tuhan bisa bekerja pada semua generasi. Nggak mulia, tua muda, dan kita sepakat untuk itu karena Tuhan punya cara. Tapi sebagai tentu kakak pembina, tentu orang diberi Tuhan hikmat. Jadi pendekatan ilmiah juga itu harus kita lakukan. Sehingga KPRS yang punya litbang, bantulah untuk menjawab pertanyaan dari Brilian yang memang brilian pertanyaannya itu tentu dengan dengan pendekatan riset ya Kak Brilian. Jadi itu satu challenge-nya dalam diskusi ini. Lalu dari sekian responden tentu yang kita dapatkan DP inti sebetulnya itu ada di mana. Memang menarik tidaknya satu KB3 dulu di kampus banyak tergantung pada, sekali lagi, banyak tergantung pada kualitas mentornya, kualitas pemimpin kecilnya. Kalau DP pemimpin kelompok kecil itu bagus, biasanya itu kelompok itu akan berkelanjutan. Tapi kalau DP pemimpin kelompok kecil itu bukan berarti tidak bagus, tidak memprioritaskan, tidak mengembangkan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi remaja di situ, itu yang Kak Sabrina bilang. Kan masing-masing jemaat punya karakteristik. Nah, masuklah lewat pendekatan. Tapi PR-nya di sini adalah
apakah cocok atau tidak cocok. Kak sebenarnya nanti akan sampaikan apa ini Jo langsung lewat yang akan memberikan kesaksian ya Kak Pilihan. Ada apa namanya kakak-kakak yang akan menyampaikan tentang bagaimana mereka menghadapi remaja itu lewat kelompok-kelompok kecil. Nah yang Kak baca di pengalaman gereja-gereja yang itu malahan sekolah minggu sudah ada. Nah, dengan pendekatan gaya sekolah minggu. Remaja sudah banyak yang melakukan di sekolah-sekolah berhasil misalnya di pelayanan siswa tentu dengan metode mereka. Tapi intinya di situ ada satu ada satu target dengan tujuan yang jelas yang sudah ada dalam kurikulum dan mereka bisa melewati dan akhirnya ya katakanlah mereka terjadi apa istilahnya di sini multiplikasi. Ya. Jadi Kak Brian untuk pertanyaannya itu tentu jadi PR bagi KPRS sekarang karena mereka yang diberikan tanggung jawab Tuhan untuk bagaimana menjawab secara ilmiah tetapi secara spiritual menurut Kak itu cocok. Tinggal bagaimana tekniknya karena itu perintah firman. Stylenya kita mau apa bawakan pendekatannya tentu butuh sekali lagi proses dan penelitian. Begitu yang Kak sampaikan dan sekali lagi ini semua tergantung dari kepemimpinan yang ada mulai dari kepemimpinan besar sampai pada kepemimpinan kecil. Nah ini memang harus jadi gereja itu juga harus punya visi sehingga dikhotbahkan di kolom dan kalau ini menjadi satu movement menurut Kak ini luar biasa dan orang di remaja memulai. Orang berharap juga Bipra yang lain memulai lalu yang menarik ini, Kak bilang, boleh enggak mau kasih masuk di kategori? Kalau Kak menyarankan setuju, lebih bagus. Karena dia masuk di dalam satu program itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu cuma sekedar memberikan materi seperti itu? Karena kalau di pemuridan itu memang ada target-target yang orang capai. Ketika orang menyampaikan itu materi, orang sharing, ada indikator-indikator yang orang cek. Nah, kalau itu juga bisa dilakukan di kategorisasi, tentu akan lebih bagus. Nah, dan ini sesuatu yang menurut Kak itu bagus, dan silakan mulai dari teman-teman yang punya hubungan yang baik dengan ketua badan pekerja atau dengan BPMJ atau dengan PLSU sehingga itu dibuatkan dalam atau diputuskan dalam sidang. Karena segala sesuatu tentu harus lewat sidang. Saya kira itu saja, ya. Makasih ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Terima kasih Kak Brilian atas pertanyaan yang sangat baik. Nah, selanjutnya karena waktu masih tersisa 13 menit, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya oleh Kak Rolandi kepada Kak, disilakan. Ya, makasih untuk kesempatan. Shalom, Kak Modi. Ya, shalom, damai di hati. Kak, mungkin ini sekedar juga memberikan pernyataan, Kak, sharing pelayanan, Kak, terkait kegiatan KB3 ini. Oh ya, silakan. Jadi memang saya sepakat, Kak, bahwa kegiatan KB3 ini mungkin tidak sepopuler kegiatan-kegiatan remaja Gemim yang lain, tidak sehebat kegiatan pesta seni remaja, tidak semeriah kegiatan Hari Persatuan Remaja, tetapi KB3 ini sebenarnya kegiatan yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai pembina remaja, sebagai penatua remaja, karena KB3 ini dapat menjangkau semua adik-adik remaja. Karena kalau kegiatan PSR, dia cuma bisa menjangkau adik-adik yang suka ikut lomba, HPR kegiatan yang hanya bisa diikuti oleh adik-adik yang gemar olahraga, tetapi KB3 ini memang dapat menjangkau semua adik-adik remaja. Memang dari KB3 ini saya belajar sejak tahun yang lalu kami menerapkan di jemaat kami, Jemaat Bethlehem, dan memang orang bisa tahu apa permasalahan dari adik-adik remaja. Terlebih khusus adik-adik remaja yang broken home, adik-adik remaja yang memiliki masalah yang sebelumnya memang orang tidak bisa bercerita terhadap orang tua, terhadap teman-teman, tetapi
dorang bisa terbuka kepada pembina remaja. Dan memang di konsultasi kami juga menyampaikan kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua jemaat, semua pembina remaja, karena kegiatan ini memiliki dampak yang baik untuk semua adik-adik remaja. Dan mungkin kalau tantangan yang harus kita jawab, mungkin Kak Modi juga sebagai mantan Ketua KPRS boleh mengkampanyekan orang semua, apalagi kakak-kakak yang nantinya akan masuk dalam KPRS, boleh melaksanakan kegiatan ini. Dan sebelum itu pasti orang juga kan harus jadi murid terlebih dahulu sebelum memuridkan. Mungkin itu Kak Modi yang boleh disampaikan. Terima kasih untuk materi yang sangat baik yang boleh memperlengkapi kita semua selaku pembina remaja. Shalom. Ya, terima kasih Kak Roland. Dia yang sudah membantu Kak. Berarti berikut boleh jadi pemateri, no? Karena ada pengalaman di gereja masing-masing. Good job, Rolandi. Ya. Oke, terima kasih Kak Rolandi atas pernyataan dan pertanyaan sudah diberikan tadi. Mumpung ini masih ada waktu sekitar 9 menit, kepada Kak Yeremia jika ingin bertanya, disilakan. Ya, nanti lihat juga di chatting ada di sini kalau nggak salah ada beberapa yang bertanya di sini, boleh lihat supaya orang kasih kesempatan nanti. Apa namanya? Ya, selamat pagi. Silakan Shalom Kak semua. Ya, shalom Kak Yeremia. Dari jemaat mana, Kak? Ya, dari Jemaat Gemim Sion Simbal. Oh, Sion Simbal lagi ya. Iya. Silakan Nabi Yeremia di Sion Simbal. Ya, jadi memperhatikan apa yang Kak Modi sampaikan di awal tadi, di mana ada beberapa gereja besar yang sudah tidak bersemangat atau kurang semangat dalam hal pelayanan ini. Ya, tentunya ini juga memberikan pertanyaan sebagai juga eksistensi gereja, yaitu bagaimana memelihara iman jemaat, khususnya juga tak terkecuali remaja. Nah, yang menjadi pertanyaan dan apakah meminta tanggapan juga dari Kak Modi, apakah tata gereja Gemim adalah bagian dari pemuritan atau ini hanya satu aturan bagaimana mempertegas gereja ini saja atau menunjukkan eksistensi gereja ini saja. Jadi meminta tanggapan dari Kak Modi. Dan kedua, melihat perkembangan-perkembangan dari adik-adik remaja, apakah gereja sampai hari ini membahas secara terpusat begitu tentang bagaimana gejala sosial yang terjadi pada adik-adik remaja. Karena kalau saya berpikir kalau gereja sampai hari ini hanya berpikir dan merapatkan berulang-ulang kali tentang hanya institusi saja, tentu secara mendasar itu pasti kurang direspon oleh adik-adik remaja karena orang pikir apa yang dong rapatkan tanpa melihat bagaimana apa yang terjadi. Contohnya baru-baru ini ada salah satu kota di mana juga di situ ada mayoritas Gemim, di mana terdapat 10 remaja. Saya tidak tahu 10 remaja apakah itu remaja Gemim yang terdapat ada pesta miras dan lem. Nah, apakah gereja kita ini
sudah membahas hal-hal seperti itu atau masih mengambang pembahasannya? Yang penting dong bilang, oh sebahas remaja. Tapi apakah tidak terperinci atau terpusat ke situ? Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, host Kak langsung ya. Ini pertanyaan yang memang banyak dipertanyakan. Apakah pemuridan itu juga sudah merupakan bagian dari yang termaktub dalam tata gereja? Memang secara secara rinci itu kelihatannya kurang terlihat. Tapi kalau menurut Kak justru sangat jelas, karena salah satu tujuan dari gereja bagaimana Gemim menghayati hidup baru. Nah, kalau hidup baru apa itu kan semua lewat penginjilan. Dan salah satu strategi penginjilan itu adalah pemuridan. Ada KPI, kelompok besar. Tetapi kalau pemuridan itu sangat strategis. Kenapa? Karena dia akan terjadi multiplikasi rohani. Jadi bukan cuma jemaat bertambah karena mungkin pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul kita mengalami satu pertumbuhan kualitas iman yang jadi daya tarik banyak orang untuk berada bersama-sama dengan kita, dan akhirnya secara kuantitas kan itu akan terikut sertakan. Nah, jadi di tata gereja sebenarnya sudah ada. Nah, pertanyaannya apakah di tata gereja ini sudah dengan baik diimplementasikan dalam program-program dari semua aras? Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi siapa yang jadi penatua di situ, Kak Agung, coba lihat. Apakah secara detail ada di program garis-garis pesan program jemaat? Kalau tidak ada, nah ini salah satu tantangan. Tapi peluang ada di situ. Boleh kan tata gereja bilang? Boleh kok. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan perhatian gereja terhadap remaja? Ya memang ada, tetapi pada kenyataan kadang-kala tidak sesuai apa yang ada di program dan apa yang ada jadi di dalam kenyataan. Misalnya konsistensi terhadap mendukung budgeting untuk pemuridan. Mau apa tanya di sini? Apakah sudah ada ketika kita memasukkan misalnya program pemuridan itu juga menjadi bagian utuh dari program jemaat? Dan pertanyaan berikut, apakah itu juga sudah di budgeting, sudah dianggarkan? Kalau nyanda ya baru sebatas pemahaman, belum sampai pada implementasi. Ini tantangan. Bagaimana supaya juga didukung dengan tentunya keputusan bersama di sidang majelis jemaat dan teranggarkan lalu terimplementasikan. Jangan sampai semua perubahan bilang sudah ini turun garis juga. Berarti pemuridan itu cuma sebatas pelengkap penderitas tuh. Kalau kamu bilang. Nah, hasil riset menunjukkan bahwa pada sebelum COVID saja ada sekitar hampir 60% generasi muda meninggalkan gereja, dan itu bahan percakapan waktu kami di PGI. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk cuma perhatian sampai di pidato, di khotbah, tapi tidak terimplementasikan secara baik ke remaja. Contoh, Kak pernah pergi di salah satu gereja yang cukup besar di sini karena Kak ketua MUKI. Tahu enggak KKG? Sementara Kak di ruang pertemuan, orang balewat mau masuk di gereja itu. Dia bilang apa? Shalom Kak. Orang kenal gitu. Iya Kak, so lupa Pak kita bilang, sorry Kak, karena kan banyak kamu remaja. Kau bilang, iya Kak. So mulai dapat ingat kita tanya siapa adik di sini. Kita tahu dia adalah salah satu remaja yang berprestasi, juara di lomba band dengan nyanyi dan kan ada. Kong tanya siapa sini, Kak? Sorry, orang nggak panggil kok, kita melayani di sini. Jadi orang yang susah-susah bentuk pada dia, gereja lain yang ambil. Kong tanya siapa yang datang sini? Dia jawab simple, salah-salah di gereja patorang, orang nggak pakai patorang. Padahal dia dikeluarkan dana dari jemaat, komisi ada susah-susah mau mau bayar uang pendaftaran, antar padia di sana sampai mungkin menjelang pagi, ya atau kalau lomba. Setelah dia jadi dapat hadiah, sampai di gereja dia menyanyi
dan bawa nama gereja, tapi karena dia tidak dipelihara, diperhatikan oleh gereja, datanglah gereja lain menawarkan DP keahlian, cuma dorang lihat dia di mana, di sekolah atau di kampus. DP tawang bilang, boleh so itu patoran, no remaja toh. Oh boleh, no mau kok melayani Tuhan, coba lihat. Dorang kalau bilang melayani Tuhan, dengan dorang petalenta, memang so itu yang dorang dah ajar. Tapi orang di gereja sendiri tidak memberikan ruang untuk mereka berekspresi di gereja. Nah ini barangkali salah satu tantangan yang orang lihat. Gereja memperhatikan cuma aja sampai di mulut, sampai di programmer, implementasinya lain kali tidak. Sekali lagi, tidak semua gereja, karena Kak juga lihat, ada banyak gereja yang bagus. Nah ini juga perlu diriset. Sekali lagi, siapapun yang menjadi wakil ketua bidang data, informasi, informatika, dan riset, kalau menurut Kak, harus melakukan ini. Ini tugas berat. Dan di Litbang juga harus riset. Sekarang orang mesti berbasis riset. Jangan lagi kata orang, kata ini, karena orang sekarang sudah berada di era yang terukur semua. Itu. Baru menyangkut tingkat kepuasan kerja terhadap pelayanan gereja. Orang siap mesti riset lagi. Termasuk yang Kak bilang tadi, apakah metode pemuridan apa ini sudah pas, ataukah ada sesuatu yang orang dapatkan berdasarkan hasil riset. Misalnya remaja bilang, Kak, orang itu mungkin lebih pendekatan begini. Nyandak selamanya mungkin selalu lewat baku dapa. Tapi bagaimana kalau hybrid? Nah, bisa saja. Sewaktu-waktu orang baku dapa, tapi sewaktu-waktu cuma lewat daring. Itu namanya hybrid. Dunia pendidikan pun, dunia perusahaan pun sudah melakukan adaptasi. Itu yang namanya beradaptasi supaya orang boleh mampu menembus dari semua era. Nah, bukankah Tuhan kasih hikmat pada orang? Tuhan kasih karunia. Jadi Tuhan manfaatkan. Mantap Kak Irmia untuk pertanyaannya. Ada lagi masuk di sini remaja Providensia dengan Pak Revi. Ada Lika baca di sini. Siapa? Apa namanya? Coba boleh enggak satu kali atau lain taruh jual di itu ada Kak Ivon, silakan supaya orang boleh tahu, dan karena ini akan rekam, ini akan dijadikan masukan untuk KPRS sekarang dan KPRS ke depan. Karena ini kan dihandle oleh KPRS, Kak memberi apresiasi karena program ini terus berkelanjutan. Ya silakan kalau ada boleh lain mungkin taruh di sini karena tinggal satu pertanyaan, tapi kalau di chat Kak boleh jawab satu kali. Silakan. Ini ada remaja. Silakan host. Dari ini pertanyaan terakhir karena waktu juga mengingat waktu ada lewat sedikit. Jadi pertanyaan yang terakhir dari remaja Providensia dari Pare. Ya, silakan Kak, kepada Kak Adi silakan. Terima kasih atas kesempatan. Shalom Kak Modi dan teman-teman semua. Pertanyaan ini menyangkut dengan satu poin yang tadi Kak Modi sampaikan tentang kualitas dari pembina remaja yang akan memuridkan adik-adik remaja begitu, yang mengikuti komunitas berakar bertumbuh berbuah bagi Kristus. Berhubungan dengan itu, menurut Kak Modi, ini sih saya pribadi ingin bertanya pendapat dari Kak Modi, kira-kira menurut Kak Modi, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembina remaja? Karena kan kalau misalkan kegiatan pelatihan seperti ini, itu menurut saya masih kurang bisa meningkatkan kualitas, karena kayak seperti ini kan banyak sekali ikut, ada sekitar 250 orang yang ikut pelatihan ini. Cuman itu mungkin bisa hanya terlihat melalui kuantitas saja, karena pribadi orang itu kan berbeda-beda kan. Jadi bisa saja ada yang ikut ini hanya karena diharuskan ikut, atau ada yang ikut ini karena panggilan, cuman dipanggil teman begitu, atau karena ikut JOSPE dapat sertifikat, mungkin kan macam-macam keterpanggilan untuk ikut kegiatan ini. Cuman kira-kira menurut Kak Modi bagaimana upaya yang bisa dilakukan supaya selain pelatihan seperti ini, kira-kira ada
adakah upaya yang lain untuk meningkatkan kualitas dari pembina remaja yang nantinya bisa menjadi yang dapat memuridkan adik-adik remaja selanjutnya. Terima kasih, itu saja. Iya, karena waktu Kak langsung jawab. Kak, siapa kata ini dari Providensia? Oh ya, Kak Fajar Mantiri dari Jemaat Presidensia Parepe. Kak siapa, V? Kak Fajar Mantiri. Oh, Kak Fajar. Ya, selamat datang. Seperti Fajar yang di pelayanan Komisi Remaja. Kak Fajar, pernah terlibat dalam kelompok kecil? Ada pengalaman? Belum, Kak. Baru pertama kali ikut. Oke, nanti kakak-kakak yang lain dia akan menjawab secara detail. Karena memang kita harus dimuridkan dulu. Nah, untuk bisa menjadi dimuridkan memang perlu ada kerendahan hati. Gitu. Makanya Kak ada bikin tuh lagu dan tuh rendah hati berkarakter Kristus. Itu harus orang mikir untuk jadi murid, karena Kak juga mengalami proses itu. Pertama di situ orang kesempatan belajar. Dari orang belajar pasti ada kualitas, dari tidak tahu menjadi tahu. Nanti sambil juga orang belajar dimuridkan, kalau orang ada panggilan untuk memuridkan karena kebutuhan di jemaat, bisa kita lakukan secara simultan. Nanti ada kakak mentoring yang melakukan juga secara khusus. Jadi ini yang praktis, Kak mengusulkan seperti itu. Jadi sambil dimuridkan, memuridkan. Kalau memang itu sudah jadi kebutuhan memang di jemaat di situ, karena kalau mau tunggu semua dimuridkan, nah ini sulit. Nah, bagaimana supaya nanti kita bisa melakukan itu? Kak bikin kelompok di situ, nanti ada KPRS atau tim P3 SDM, itu tinggal menyangkut strategi. Dia akan melakukan pendampingan. Sehingga ketika dalam proses berjalan, itu sudah boleh kita lalui secara bersama-sama. Itu pertanyaan yang baik. Tetapi DP kunci satu adalah mau dimuridkan dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan koordinasi dengan kakak-kakak yang sudah lebih dulu memuridkan untuk dilakukan pendampingan. Pendampingan dalam memuridkan. Nanti seiring waktu kalau sudah siap, tentu silakan mandiri. Saya kira KPRS itu dengan teman-teman di KB3, mereka sudah banyak mengalami seperti ini, dan itu juga yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Nanti kalau yang lain, orang boleh Kak nomor ada toh, atau masuk jadi messenger, nanti orang diskusi. Ya, oke, Kak Kira sudah masih ada atau sudah? Ya, Kak, sudah. Karena mengingat waktu, akan lanjut ke materi selanjutnya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab atau ingin ada kakak-kakak yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan bisa chat pribadi ke Kak Mudi. Karena mengingat waktu, ini sudah lewat 7 menit dan akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan menutup materi pertama kita pada pagi hari ini. Sebelum kita Kak mau kasih kesempatan. Oh iya. Oh, mohon maaf Kak, soalnya waktu terus berjalan tuh Kak. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke Kak Modi secara pribadi. Mohon maaf Kak. Nah, maksudnya Kak cuma mau kasih closing kan? Oh iya Kak, silakan. Ya, jadi ini adalah sebuah closing yang akan Kak mau sampaikan ke kita semua. Apakah Gemim sudah menghasilkan murid? Ya, tapi sudah sejauh mana? Nah, itu juga perlu riset. Dan saya kira tadi sudah kita diskusikan bersama. Pentingnya ini ada hasil riset bagaimana pendeta dan jemaat memandang tentang pemuridan. Sehingga strategi ke depan jadi PR kita untuk itu. Nah, jika Yesus memuridkan, bagaimana dengan kita? Jadi pemuridan adalah taat, tidak berbantah dan tunduk pada otoritasnya. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang Kak sampaikan, bahwa murid itu tidak diproduksi secara massal. Mereka harus dipahat satu persatu. Artinya pelayanan pribadi per pribadi itu kita harus kerjakan. Sekali lagi terima kasih, selamat memuridkan, selamat menjadi pemimpin pemuridan KB3. Saya percaya bukan secara kebetulan kita jumpa di sini, tapi Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Terima kasih Kak Modi. Shalom. Terima kasih Kak Modi. Terima kasih Kak Modi. Untuk materi